Halo semua, balik lagi bersama gue, Robodafu. Nah, kali ini gue bakal ngebahas untuk detail skillnya Trafalgar di Law, di One Piece Ambition ya. Nah, ini untuk karakternya, udah gue mainin beberapa kali, dan sorry pertama-tama untuk reviewnya agak telat ya, karena gue butuh penyesuaian dan baru sempat itu bikin videonya sekarang. Nah, di sini untuk karakternya yang perlu kalian tahu, dia ini punya efek yang namanya cutting, yang dimana kalau misalkan nanti musuhnya kena slash sama si Lau, itu bakal kepisah ya, bagian atas sama bagian bawah. Nah, kalau kalian nanti ingin benar-benar bisa pakai skill, itu kalian harus keluar dulu dari roomnya, baru nanti bisa normal lagi. Nanti bakal gue kasih lihat ya. Terus juga untuk dari skill 1 sama skill 2, dia ini punya efek flying prop ya. Kalau misalkan si launya di dalam room, cuma sayangnya dia nggak punya efek negate flying prop. Tapi nggak apa-apa, karena kan dia bisa teleport dan itu ngebantu banget dari yang keong-keongnya ya. Itu kan bisa langsung tukar posisi di situ. Dan oke, mari langsung aja. Nah oke, ini dia. Gue ganti dulu untuk karakternya sebentaran. Untuk efek slash-nya ya, biar gue terangin mungkin yang belum dapat karakternya nanti. Nah, contohnya kalau misalkan dia kena hit, dia ini ada efek slash-nya tambahan. Nah, kayak gini. Dia itu nggak bisa pakai skill ya si karakter kita. Kita harus keluar dulu dari roomnya, dan itu baru bisa normal lagi kondisinya. Mau pakai skill atau support atau enggak keongnya di situ. Ya. Semoga ngerti untuk yang satu itu. Nah, ini dia untuk desain awalnya buat Trafalgar di Law. Di sini untuk yang versi Sabaody atau versi pertamanya, dia memang polosan gini aja, jadi nggak punya skin ya. Tuh. Dan oke, di sini untuk pasifnya dia dulu. Untuk kalau misalkan dia di dalam room, nah yang ini, dia itu nanti dari basic attack sama skill itu punya efek tambahan. Jadi serangannya nanti jangkauannya bisa makin lebar lagi di situ. Nih gue kasih lihat dulu kalau misalkan tanpa room ya, dari basic attack-nya. Nah, dia kayak gitu. Sedangkan di dalam room, dia punya efek cutting atau slash. Tuh ya. Nah, pada saat nanti musuhnya kena efek cutting atau slash itu, yang serangan tambahannya, musuhnya nanti bakal jadi kebelah ya, kayak yang gue bilang di awal. Nah, yang kayak gini, kalian harus keluar dulu dari roomnya biar balik lagi ke status normal di situ. Ya. Untuk skill juga sama, itu punya efek kayak gitu juga. Oh ya. Nah, kalau misalkan nanti roomnya sudah digunakan begini ya, kan kalau kalian keluar, dia lagi cooldown kayak gini. Nah, untuk cara mempercepat cooldownnya ini, kalian bisa aja pakai basic attack hit keempat atau hit kelima, yang contohnya kayak gini. Nah, yang itu, serangan tambahannya itu akan mempercepat si cooldown room. Nah, contohnya, tuh ya, mempercepatnya sih nggak kelihatan banget ya, paling berapa 0, berapa detik lah. Tuh ya. Tapi itu ngebantu banget sih buat kalian mempercepat si cooldown skill room-nya di situ. Nah, selanjutnya gue bakal ngomongin untuk skill room di sini. Untuk skill room gunanya ada dua. Yang pertama adalah buat Lau bisa teleport ke arah yang dia mau dia kabur atau enggak buat serangan direct ke musuh ya. Terus untuk yang kedua itu buat dia tukar posisi dengan musuh. Ya. Nah, pada saat dia serangan ke atas gini misalkan, itu bisa juga tukar posisi dengan musuh. Nanti musuhnya bakalan kena drop damage. Misalkan gini. Tuh, ya. Sekali lagi. Terus kalian lanjutin aja dengan serangan combo lainnya. Bisa juga pakai skill 1, karena kan serangannya ke atas arahnya. Nah, kalian switch langsung ke musuh. Nanti dia bakal kena drop damage juga di situ. Bisa juga kalian pakai keong yang summon ya. Nah, terus kalian ganti. Tuh, bisa kayak gitu juga. Bisa juga pakai support kayak gini. Ya, bisa kayak gitu juga. Terus untuk apa namanya?
teleportnya ini bisa juga buat tukar posisi dengan Keong sama Lau, atau enggak bisa tukar posisi dengan supportnya. Jadi misalkan gini, nah bisa kayak gitu ya. Atau enggak misalkan supportnya, misalkan di sini, tuh, jadi supportnya ke bawah langsung ke musuh. Nah masalahnya itu cuma satu sih. Jadi kalau misalkan musuhnya pakai summon juga, dia bakal teleportnya ini buat Lau itu bakalan ke summonnya. Tuh, ya, bukan ke karakter musuhnya. Sekali lagi. Tuh ya. Terus kalau misalkan dia ngeluarin support juga sama. Tuh. Dia bisa sih buat ganti tukar posisi dengan support musuh atau enggak Lau-nya. Kalian lihat timing gambar tangan aja sih. Tuh, kalau misalkan dia gambar tangan, itu dia bakal tukar posisinya dengan support musuh. Kalau misalnya dia gambar orang, dia bakalan tukar posisinya dengan si musuhnya. Sekali lagi. Nah, lihat ya. Si supportnya Luffy di atas langsung kayak gitu. Kalau misalkan kalian telat, ini tergantung timingnya sih. Ya, ini tergantung timing sih. Beda support, beda juga sih timingnya soalnya. Jadi nggak tentu juga sih untuk yang satu ini. Karena beda-beda untuk support musuh-musuh timingnya ya di situ. Nah terus juga kalau misalkan dia di dalam room kena efek slash atau cutting ya. Nah kalian bisa juga langsung ngebelah musuh atau nyatuin lagi dengan cara seperti ini. Nah itu dia. Dan ini bakalan langsung bener-bener direct ke musuh ya. Mau dia arahnya dimanapun, dia bakal langsung direct ke musuh. Kayak gitu. Oke. Terus kita lanjut apa lagi ya? Ke skill ya. Tadi kan untuk skill room semoga jelas. Semoga ngerti ya. Kalian perlu latihan aja sih buat ngebiasain untuk yang satu itu. Nah, sekarang untuk skillnya. Di sini untuk skill 1 dia seperti ini tanpa efek room atau pasif room ya. Nah, itu dia. Skill ini ada lanjutannya, mau dia ke basic attack, mau ke skill 1 ataupun skill 2. Nah, itu untuk ke basic attack. Nah, itu untuk ke skill 1. Nah, itu untuk ke skill 2. Untuk ke skill 2-nya itu dia bakalan punya efek grab atau catch di situ. Ya, ini bagus sih. Karena arahnya itu bisa juga diserongin garisnya, jadi bagus banget untuk yang satu itu. Terus kalau misalkan dia di dalam room, nah serangan cutting atau slash-nya itu di skill satunya bakalan makin lebar lagi. Tuh, dan juga musuhnya bakal kena efek cutting ya. Sekali lagi. Tuh, lebar banget ya, langsung serangannya. Tuh. Untuk efeknya masih sama sih, serangan skill 1 ke basic attack, atau nggak skill 1 atau nggak skill 2. Efek skillnya masih sama, cuman jangkauan serangannya aja makin lebar kalau misalkan dia di dalam room. Dan juga kalau misalkan di dalam room, dia ini untuk skill serangannya jadi efeknya itu flying prop ya. Kalau misalkan di dalam room, kalau misalkan di luar room dia enggak kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke skill 2-nya. Ini favorit gue untuk skill 2-nya dia. Di sini untuk skill 2-nya dia seperti ini, tanpa room ya. Mirip kayak Ryuma ya, kayak gitu. Itu dia, untuk switch skill-nya bakalan seperti itu. Mantep ya. Untuk switch skill-nya nih, jaraknya tuh juga, apa ya, ini bisa beda garis gini. Kemungkinan besar bisa kena langsung. Tuh, bisa langsung narik musuhnya ke arahnya Lau ya di situ. Terus juga kalau misalkan kalian tabrakan dengan musuh untuk skill 2 ini tuh bisa menang sebetulnya. Karena timingnya itu cepet soalnya di sini. Nah, sekarang kita tabrakan dengan, nah, Hiken-nya dia ya, untuk yang si Ace. Tuh. Menang kan? Sekali lagi. Jadi timingnya harus gue pasin ya. Tuh. Terus coba kalau misalnya kita ganti dengan Mihawk di sini. Tuh, timingnya cepet soalnya. Ya. Kalau misalkan dia tanpa room, ini juga masih bisa menang tanpa room.
Karena gimana ya, dia tuh cepet aja sih untuk skill 2 ini. Tuh. Jadi bisa gue bilang sih bagus memang skill 2-nya. Terus juga frame-nya itu lama. Karena frame-nya lama, jadi dia tuh punya kayak pasif super armor sedikit lah. Tuh, ya. Terus kalau misalkan kita ke ini nih. Enel misalkan. Tuh. Timingnya sama ya. Terus kalau misalkan dia nggak pakai efek room, kita cobain sekali lagi. Tuh, dia menang di situ. Ya. Jadi itu untuk skill 2 ini tuh cepet banget sih. Terus kalau misalkan dia di dalam room, serangannya ini makin lebar ya, yang serangan switch-nya itu. Nah, itu. Mantep banget. Dan juga kalau misalkan serangannya kena, itu bakalan kena efek cutting. Tuh. Ya. Terus selain itu sih gitu doang sih untuk Claw. Dan ultimate-nya dia bakalan seperti ini. Untuk ultimate-nya itu punya efek catch ya, atau grab. Itu tanpa apa, dengan animasi. Kalau misalkan tanpa animasi seperti ini, nah tuh kayak gitu ya. Jadi untuk Claw ini pokoknya manfaatin aja buat teleport pastinya. Kalian bisa aja misalkan di awal ya gunain cara seperti ini. Kalian teleport ke arah si musuh. Nah kayak gini. Jadi musuhnya tuh langsung ke arah ke belakang kita dan di tengah-tengah room. Kalian bisa langsung pakai skill 2 setelah itu. Nah, kan dia bakal kebelah ya di sini. Nah, di sini tuh kalian manfaatin aja musuhnya biar nggak kabur dari room ya. Biar kalian pada saat musuhnya misalkan pakai counter dodge, dia itu kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau misalkan dia itu kebelah di situ. Kalau nggak, kalian pakai skill 2 juga bisa. Tergantung musuhnya di situ. Ya, karena untuk skill 2 sekali lagi itu cepet banget untuk animasinya. Terus kalau nggak, kalian bisa juga arahin ke atas misalkan. Terus kalian teleport atau enggak tukar posisi dengan musuh biar musuhnya kena drop damage. Nah, terus baru kalian nyerang di situ. Ya, bisa kayak gitu juga buat awalan. Semoga nangkep untuk yang satu itu, dan kalau misalkan masih ada yang salah-salah, kalian bisa komen ya. Terus juga bakal gue kasih lihat lagi ya untuk gameplaynya buat kalian yang nggak nonton kemarin. Jadi gitu aja untuk sekarang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Terima kasih. Round 1開戦そこまでだ。刻んでやる。今度こそ KO。 俺の名を知ってんのか。悪はこの世に栄えない。ラウンド2開戦。そこまでだ。じゃあな。ありがとう。首がボーレン。刻んでやる。
なんだと志願王のなんだとシャンブルズ楽にしてすぐにいいとこだったのにいいとこだったのに